Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kegiatan MPLS hari ketiga. Apa kabar kalian semua? Masih semangat kan? Pada hari ketiga ini, materi yang akan disampaikan, materi yang pertama tentang tata krama di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Ngabla yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Solikin. Dan yang kedua, mengenai penyalahgunaan narkoba yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Nah, dari kedua materi tersebut, kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Ya, meskipun hari ini adalah hari terakhir kalian melaksanakan masa pengenalan junjungan semangat. Ya anak-anakku sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan vital dan trauma healing. Nah, akan tetapi fokus pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang tata krama. Ada yang sudah tahu apa itu tata krama? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Ya, definisi tata krama. Tata adalah adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan yang mengatur sopan santun dan telah disepakati oleh lingkungan. Nah, sebagai siswa SMP Negeri 1 Ngabla, maka kalian wajib mematuhi tata krama yang ada di SMP Negeri 1 Ngabla. Tata krama sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tata krama terhadap guru. Sedangkan yang kedua adalah tata krama terhadap teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan guru adalah yang pertama, berbicara sopan di hadapan guru. Ya, berbicara sopan terhadap guru itu adalah hal yang wajib kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, atau dengan kata lain bisa dengan menyapa, misalnya selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan guru ketika guru sedang memberikan penjelasan. Yang keempat, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau samping. Jadi ketika hendak berkepentingan dengan guru, itu sebaiknya berdekatan, tidak boleh memanggil dari jarak yang jauh, Pak. Nah, itu tidak boleh. Kemudian tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa dengan minta izin. Nah, sebagai siswa yang menaati tata krama, kalian ketika hendak lewat di hadapan guru sebaiknya membungkukkan badan atau permisi Pak, permisi Bu. Nah, seperti itu. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan seperti halo bos, halo guys. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Selanjutnya, bila dipanggil oleh guru, maka harus langsung menyambut dan mendatangi guru, serta segera melaksanakan perintahnya. Jadi tidak menunda-nunda. Oke anak-anak, sudah paham ya? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru, kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Nah, biasanya ini bagi anak-anak baru itu suka malu, suka canggung ketika hendak menemui salah seorang guru. Kemudian akhirnya dia membawa teman-temannya, sehingga
bisa jadi berkerumpul di hadapan guru. Nah, itu adalah hal-hal yang kurang baik ya anak-anak ya. Yang nomor 9, tidak boleh mengambil di ruang guru tanpa izin. Di sini maksudnya mengambil sesuatu ya. Misalnya mengambil buku atau spidol tanpa izin itu tidak dibolehkan. Kemudian hal-hal yang perlu kalian perhatikan lagi adalah tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kasar di hadapan guru. Nah, ini juga sering kali terjadi. Maka dari itu, kalian ketika hendak berbicara maka berhati-hati ya anak-anak ya. Kemudian tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Nggak boleh ngotot. Kalau gurunya bilang A, bilang B, ya udah kalian turuti, jangan ngotot. Selanjutnya, tidak boleh meludah. Meludah tahu ya, buang gas. Nah, itu adalah hal yang sangat memalukan ya anak-anak ya, jadi kalian harus menjaga itu. Kemudian nomor 13, tidak menjelekkan guru di hadapan orang tua, masyarakat, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya nih ada ya anak-anak yang tidak suka dengan 1-2 orang guru. Kemudian kalian membicarakan di depan orang tua, si Pak itu tuh sukanya begini. Nah, itu adalah hal yang tidak baik. Maka kalian tidak boleh melakukan hal tersebut. Yang terakhir ya anak-anak, bersalaman dengan guru. Nah, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka bersalaman dengan guru itu sebaiknya tidak dilakukan dulu ya, sampai benar-benar kondisinya aman. Nah, tata krama yang kedua adalah tata krama terhadap sesama siswa atau terhadap teman-teman. Adapun hal-hal yang perlu kalian perhatikan antara lain, yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelasnya. Tentu itu harus kalian lakukan. Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Yang nomor 2, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kalian tidak boleh membuli teman ya, karena nanti apabila berakibat fatal, nanti kalian akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Selanjutnya, tenang atau tidak duduk di samping teman yang sedang belajar. Nomor 4, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Nah, ini bisa kalian lakukan ketika pagi hari, ketika kalian tiba di sekolah. Nah, itu bisa berjabat tangan dengan teman. Dengan catatan, ini boleh dilakukan setelah pandemi ini sudah berakhir ya. Karena ketika bersekolah, kalian wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang nomor 5, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Nah, biasanya di dalam satu kelas, nah itu ada teman yang usil. Kadang ada yang mengambil ballpoint, buku, dan yang lainnya. Kalian tidak boleh melakukan seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan teman-teman. Nah, karena kita sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Magbar, kita itu satu tubuh, ibaratkan satu tubuh. Jadi apabila antara satu dengan yang lain, itu kita harus bersatu, tidak boleh mengganggu teman dan yang lainnya. Yang nomor 5, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman.
Yang nomor 6, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan sesama teman. Karena kita adalah keluarga besar, nah kita dilarang bermusuhan ya dalam hal apapun. Yang selanjutnya, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib. Nah, jadi sebagai seorang siswa, jangan canggung, jangan takut apabila kamu melihat kakak kelas melakukan kesalahan, nah, kemudian kamu menegurnya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Jangan takut meskipun kalian kelas 1, sedangkan yang teman kalian atau kakak kelas kalian itu bersalah, jadi tetap harus diingatkan. Yang selanjutnya adalah tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Kita tidak boleh menyebarkan keburukan orang lainnya. Nah, ya. Kalau kita mengetahui satu keburukan orang lain atau teman kalian, sebaiknya kalian menutupi, bukan malah menyebarkan. Kemudian, adakah hukuman ketika melanggar tata krama? Tentunya ada. Hukumannya bisa berupa yang pertama, peringatan secara lisan. Misalnya kamu melakukan kesalahan kecil, bisa diperingatkan secara lisan. Basa Jawane dikandani. Dan dikandani boten parang ngeyel. Yang kedua, peringatan secara tertulis. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan lagi, kesalahan yang lalu kamu ulang lagi, maka akan mendapatkan peringatan secara tertulis. Biasanya peringatan ini diketahui oleh wali murid, dan biasanya juga surat peringatan ini terdapat materai. Yang ketiga adalah panggilan orang tua. Ketika satu kali kesalahan, 2 kali kesalahan kok masih diulangi, nah nanti kalian bisa dipanggil orang tuanya ke sekolah oleh BK dengan surat pemanggilan dari sekolah. Kemudian tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau diskors. Biasanya penskorsingan ini dilakukan kurang lebih 3 hari sampai seminggu atau bahkan 1 bulan. Jadi tergantung dari kesalahan yang kalian perbuat. Kemudian apabila pelanggaran kalian itu kok benar-benar sudah tidak bisa ditolerir, nanti kalian bisa dikembalikan kepada orang tua atau kalian bisa dikeluarkan. Nah, itu adalah, sudah paham ya anak-anak? Itu adalah materi pada baik anak-anak, itu adalah materi pagi hari ini. Ada yang kurang paham atau sudah paham ya? Saya berharap kalian sudah lebih paham ya anak-anak ya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat materi ini, dan jangan lupa mengerjakan lembar kerja ya anak-anak, karena setelah ada video pasti ada lembar kerja yang kalian kerjakan dan nanti bisa kalian kirim melalui grup kelas masing-masing. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar secepatnya kita bisa berjumpa di sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.